Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sejarah mengenai manusia dan sejarah. Materi mengenai manusia dan sejarah ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Asal-usul kata sejarah itu terdiri dari beberapa bahasa. Yang pertama adalah dari bahasa Inggris, yakni history. History ini memiliki arti masa lampau umat manusia. Kemudian dari kata historia, dari bahasa Yunani, yakni ilmu untuk mengkaji segala sesuatu manusia secara kronologis. Kemudian dari bahasa Jerman, Geschichte, yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Kemudian dari bahasa Belanda, Geschiedenis, yang berarti terjadi. Kemudian dari asal kata syajarotun dari bahasa Arab yang berarti pohon. Kalau di Arab itu mengenai peristiwa masa lalu dikenal dengan nama tarikh. Sejarah itu ibarat sebuah pohon, terus tumbuh dan berkembang. Ini merupakan asal-usul kata sejarah. Kemudian sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah dari Herodotus yang menyatakan bahwa sejarah itu tidak berkembang ke arah depan, melainkan bergerak seperti lingkaran. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah merupakan catatan tentang umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan pada watak masyarakat. Kemudian ada Ehekar dalam buku What is History menyatakan bahwa sejarah adalah dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan masa lampau. Kemudian ada Robert V. Denil yang mengatakan bahwa sejarah merupakan memori atau kenangan dari pengalaman hidup umat manusia. Kemudian Collingwood mengatakan bahwa sejarah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta, di sini sejarah memiliki arti kesusastraan lama, kemudian silsilah, asal-usul. Sejarah juga bisa bermakna peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dan sejarah juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masa lampau. Selanjutnya, sejarah menurut R. Mohali, sejarah merupakan sejumlah perubahan kejadian dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Kemudian sejarah bisa diartikan sebagai cerita tentang perubahan dan juga sejarah bisa diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki perubahan peristiwa yang merupakan realita. Ini merupakan berbagai pengertian sejarah dari berbagai ahli. Juga bisa diartikan sebagai sejarah adalah peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi. Konsep manusia, ruang, dan waktu. Manusia merupakan subjek utama dalam peristiwa sejarah atau aktor utama. Manusia sangat menentukan peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada manusia. Kemudian konsep ruang, ruang adalah tempat terjadinya peristiwa atau merupakan panggung di mana peristiwa itu terjadi. Jadi ada manusia, peristiwanya pada ruang tertentu. Jadi ruang itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap peristiwa sejarah. Di daerah Ngawi, sejarah Ngawi akan berbeda kulturnya nanti dengan di daerah pesisir pantai. Kemudian yang ketiga adalah mengenai konsep waktu. Sejarah itu mempelajari perubahan bergerak seiring waktu dari masa lalu atau last, masa sekarang, present, dan untuk persiapan masa yang akan datang, yaitu future. Nah, di sini waktu itu mempengaruhi konteks atau setting suatu peristiwa sejarah. Terkenal dengan nama jiwa zaman atau Zeitgeist. Jadi antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain akan berbeda. Salah satu unsur peristiwa sejarah yaitu unik. Peristiwa sejarah hanya terjadi sekali dan tidak akan terjadi berulang kali. Atau bahasa lainnya adalah enmalik. Kemudian ada konsep berkelanjutan dan berkesinambungan. Konsep berkelanjutan itu merupakan segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Ada istilah evolusi, revolusi, progresif, dan regresif. Evolusi itu perubahan secara lambat, revolusi itu perubahan secara cepat, kemudian progresif itu perubahan yang lebih baik, regresif itu perubahan menjadi lebih buruk. Ini mengenai konsep berkelanjutan. Kemudian ada konsep berkesinambungan.
peristiwa sejarah itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lainnya atau kausalitas. Bahasa sederhananya yakni hubungan sebab akibat. Satu peristiwa di sini akan mempengaruhi peristiwa selanjutnya. Kemudian yang kita pelajari manfaat kita belajar sejarah. Di sini menurut bukunya Kunto Wijoyo itu ada guna intrinsik sejarah, yakni yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai cara mengetahui masa lalu, kemudian ada sejarah sebagai pernyataan pendapat. Guna ekstrinsik sejarah antara lain sejarah sebagai pendidikan moral, kemudian sejarah sebagai penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, kemudian sejarah sebagai ilmu bantu, sejarah sebagai bukti, dan sejarah sebagai pendidikan keindahan. Ini merupakan guna intrinsik dan guna ekstrinsik dari sejarah. Selanjutnya adalah manfaat sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yakni dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan keseharian bagi setiap manusia. Peristiwa masa lampau yang buruk-buruk tidak akan terjadi pada peristiwa masa kini dan peristiwa yang akan datang. Nah, kita belajar sejarah itu sebenarnya untuk menjadikan kita menjadi manusia yang bijaksana, a make man wisdom. Kemudian fungsi inspiratif dapat mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas generasi yang hidup sekarang. Kita terinspirasi pada tokoh-tokoh zaman dahulu. Ketika Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara berjuang, kita terinspirasi dengan perjuangan mereka. Selanjutnya ada fungsi instruktif. Di sini sejarah itu dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreasi, yakni berhubungan dengan menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah. Ini merupakan manfaat kita belajar sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Adapun bapak sejarah dunia yakni Herodotus. Jadi sejarah itu merupakan salah satu ilmu yang sangat penting. Sejarah itu bukan hanya membahas tahun-tahun, membahas masa lalu tok, itu enggak. Sesuai dengan konsep kausalitas, konsep berkesinambungan, jadi peristiwa masa lalu itu akan berpengaruh pada masa kini dan akan digunakan sebagai acuan untuk masa yang akan datang. Intinya, belajar sejarah itu membuat manusia itu menjadi lebih bijaksana. Demikianlah materi mengenai manusia dan sejarah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa setelah selesai ini kalian bisa berlatih mengerjakan soal yang ada pada kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.